Merasakan Hidayah Iman. Bagian 2, Sul Linglung, Sunan Kalijogo. Syekh Malaya berkata lemah lembut kepada Kanjeng Sunan Bonang, "Sungguh hamba sangat bermatur nuwun. Semua nasihat akan kami junjung tinggi. Tapi hamba memohon pada guru, mohon agar sekalian dijelaskan tentang maksud sebenarnya dari sukma luhur atau ruh yang berderajat tinggi yang sering disebut iman hidayah. Hamba harus mantap berserah diri kepada Gusti Allah. Bagaimanakah cara melaksanakan dengan sebenar-benarnya? Hamba mohon penjelasan yang sejelas-jelasnya. Kalau hanya sekedar ucapan semata, hamba pun mampu mengucapkannya. Hamba takut kalau menemui kesalahan dalam berserah diri, karena menjadikan hamba ibarat asap belaka tanpa guna menjalankan semua yang kukerjakan." Kanjeng Sunan Bonang menjawab lembut, "Syekh Malaya, benar ucapanmu. Pada saat bertapa kau bertemu denganku. Yang dimaksud berserah diri ialah selalu ingat perilaku atau pekerjaan seperti ketika awal mula diciptakan. Bukankah itu sama halnya seperti asap? Itu tadi seperti hidayah bening atau petunjuk yang jernih, serupa dengan iman hidayah. Apakah itu nampak dengan sebenarnya? Namun ketahuilah, semua tidak dapat diduga sebelum mempunyai kepandaian untuk meraihnya. Kejelasan tentang hidayah hanya keterangan yang saya percayai, karena keterangan itu berasal dari sabda Gusti Allah." Lalu berkata Kanjeng Sunan Kalijaga, "Kanjeng Romo Guru yang bijaksana, hamba mohon dijelaskan apa maksudnya. Ada nama tanpa sifat, ada sifat tanpa nama. Saya mohon petunjuk, tinggal itu yang saya tanyakan yang terakhir kali ini saja." Dan Kanjeng Sunan Bonang bersabda lemah lembut, "Kalau kamu ingin keterangan yang jelas tuntas, matikanlah dirimu sendiri. Belajarlah kamu tentang mati selagi kau masih hidup. Caranya, bersepi dirilah kamu ke hutan rimba dan jangan sampai ketahuan manusia." Sudah habis segala penjelasan yang disampaikan Kanjeng Sunan Bonang, segera meninggalkan tempat dari hadapan Sunan Kalijaga. Timur laut arah langkah yang dituju. Kira-kira baru beberapa langkah berlalu, Syekh Malaya ikut meninggalkan tempat itu, masuk ke hutan belantara. Raden Mas Said menjalankan laku kidang, berbaur dengan kidang menjangan. Segala gerak laku kidang ditirunya, kecuali bila ingin tidur. Ia mengikuti cara tidur berbalik, tidak seperti tidurnya kidang. Kalau pergi mencari makan, mengikuti caranya anak kidang. Bila ada manusia yang mengetahui para kidang berlari tunggang langgang, Sunan Kalijaga juga ikut berlari kencang. Jangan sampai ketahuan manusia. Larinya dengan merangkak, seperti larinya kijang. Pontang panting, jangan sampai ketinggalan, mengikuti sepak terjang kijang. Nyata sudah cukup setahun Syekh Malaya menjalani laku kidang, bahkan melebihi yang telah ditetapkan. Ketika itu Kanjeng Sunan Bonang bermaksud sholat ke Makkah. Diam sekejap, mata sudah sampai. Setelah sholat, segera datang kembali. Kanjeng Sunan Bonang menuju hutan untuk memberitahu Syekh Malaya bahwa laku kijangnya telah selesai. Sesampai di dalam hutan, ia melihat kijang sama berlari, sedang anaknya sempoyongan mengikuti. Sunan Bonang ingat dalam hati,
Kalau wali Syekh Malaya berlaku seperti anak kijang, segera ia mendekati gerombolan kijang. Barangkali di sana ditemukan Syekh Malaya. Syekh Malaya yang kebetulan sedang berlaku meniru kijang tahu akan mendekati gurunya. Beliau ingat pesan gurunya bahwa dirinya tidak boleh diketahui manusia. Gurunya juga manusia, maka ia harus menghindari jangan sampai didekati manusia biarpun oleh gurunya. Larinya tunggang langgang tanpa memperhitungkan jurang tebing. Ditubruk, tidak tertangkap, dijaring dan diberi jerat. Kalau kena jerat dapat lolos, kalau kena jaring dapat melompat. Marahlah sang guru. Kanjeng Sunan Bonang bersumpah dalam hatinya, wali wadat pun aku tak peduli, memanaskan hati kau kijang. Bagiku memegang angin yang lebih lembut saja tidak pernah lolos, yang kasar akan lebih mudah ditangkap, mustahil akan gagal. Kalau tidak berhasil sekali ini, lebih baik aku tidak usah menjadi manusia. Lebih pantas kalau jadi binatang saja. Lalu Kanjeng Sunan Bonang bergerak dengan penuh amarah. Beliau berusaha menciptakan nasi 3 kepal atau genggam. Dalam sekejap, tangannya telah siap nasi 3 genggam. Segera ia mundur ancang-ancang siap mengejar kijang Syekh Malaya untuk melemparkannya. Kanjeng Sunan Bonang segera menerobos ke dalam hutan yang lebih lebat dan sulit dilewati. Setelah benar-benar menemukan yang sedang laku kijang tengah berlari, segera dilemparkannya dengan nasi 1 kepal tepat mengenai punggungnya. Syekh Malaya agak lambat larinya terkena lemparan nasi sekepal. Lalu lemparan yang kedua mengenai lambungnya, jatuh terduduk Syekh Malaya. Kemudian dilempar lagi nasi 1 kepal. Syekh Malaya ingat dan sadar, kemudian dia berbakti pada Kanjeng Sunan Bonang. Syekh Malaya berlutut hormat mencium kaki Kanjeng Sunan Bonang. Berkata sang guru Kanjeng Sunan Bonang, anakku, ketahuilah olehmu, bila kau ingin mendapat kepandaian yang bersifat hidayatullah, naiklah haji menuju Mekah dengan hati tulus, suci dan ikhlas. Ambillah air Zam-Zam ke Mekah. Itu adalah air yang suci, serta sekaligus mengharapkan berkah syafaat Kanjeng Nabi Muhammad yang menjadi suri tauladan manusia. Syekh Malaya berbakti, mencium kaki gurunya dan mohon diri untuk melaksanakan tugas, yaitu segera menuju Mekah. Kanjeng Sunan Bonang lebih dahulu melangkahkan kaki ke desa Bonang Tuban yang sepi.